Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sederhana Luar Biasa. Nah, di sini kali ini saya akan berbagi ilmu sedikit ya. Mungkin pertanyaan dari salah seorang dari pengusaha roti yang pertanyaannya itu banyak ilmunya atau mengandung ilmu. Mungkin buat yang lainnya juga bermanfaat, ataupun yang lainnya tuh kendalanya kurang lebih sama seperti ini. Jadi ntar saya menerangkannya cukup di video ini aja. Di sini ada kendala soal roti boy ya. Nah ini malam mas, maaf ganggu ya. Oke, nggak apa-apa, waktunya ini gini mas, saya lagi merintis usaha roti boy, cuma masih bermasalah di toppingnya. Mohon pencerahannya. Toppingnya kalau esok hari bagian pinggir keliling roti basah dan berminyak. Kenapa ya? Saya tanya, pakai butter apa? Butter ancor. Dia jawab pakai butter ancor, Palmia butter margarin. Berarti dia pakai ancor terus dikombinasikan sampai pakai margarin, kemungkinan sih. Kalau pakai ancor, gula telur yang saya sarankan seimbang ya. Gula telur saya sarankan seimbang. Itu untuk topping boy ya. Untuk topping boy itu gula telur itu seimbang. Untuk tepungnya protein rendah. Protein rendah itu yaitu kemarin saya sudah nge-share resep saya sendiri. Biasanya yang saya resep itu kemarin ada perbedaan di telurnya. Mungkin kalau telurnya disamain nggak masalah ya. Tapi untuk tepungnya bisa pakai yang di video saya yang berbagi resep topping boy itu. Terus gini, habis masukin tepung jangan terlalu lama di mix. Itu sangat berpengaruh sekali crustnya ya. Kalau sudah matang tuh sangat berpengaruh sekali. Crustnya itu tahannya seberapa lama. Dia kalau terlalu lama ngemik tepungnya itu ya. Kalau telur, gula sama mentega sudah diaduk, ini yang telurnya nggak terlalu nyampur nggak masalah ya. Yang penting gula sama mentega atau butternya ini dia benar-benar ngembang dan sudah warnanya agak putih ya. Kalau untuk telurnya ini nggak begitu menyampur, nggak apa-apa, asal pokoknya masuk itu langsung masukin tepung itu pokoknya nyampur, jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama dia crustnya itu nggak tahan lama dia. Iya bisa crust, tapi cuma gini, dia juga bisa crust, tapi dia kelemahannya kalau di mixer terlalu lama yaitu cepat keluar minyaknya. Besok sudah keluar minyaknya. Tapi kalau nggak terlalu lama, asal nyampur gitu aja, mungkin ini sampai 2-3 hari bisa, asal metodenya benar bisa jadi gitu loh. Jadi maksudnya jadi nggak berminyak gitu ya toppingnya. Pakai butter ancor. Terus itu ada pertanyaan lagi, kemarin saya pakai resep saya ini sekian sering malah cenderung keras seperti kis. Ini berarti biasanya kalau cenderung keras itu seperti coki itu loh, kayak biskuit gitu, cenderung seperti itu. Biasanya kalau cenderung ke coki itu tepungnya kebanyakan. Kalau nggak gitu telurnya kurang. Kalau nggak gitu itu diantara itu aja, telur sama tepung aja. Butter, pokoknya telur butter itu seimbang semua. Berarti kalau kebanyakan tepung biasa dia seperti kayak biskuit, seperti itu aja, nggak ngeluarin pori-pori ya. Iya, kalau dia
terlalu banyak tepung atau kurang telur, pori-porinya nggak ada. Dia kayak biskuit malah. Setelah saya lihat channel Mas, saya riba telur pakai utuh 3 batch, lumayan perbandingan yang baik berapa Mas. Nah, kemarin kan sudah saya share ya. Nah, itu saya pakai 5 itu setara, kalau telurnya sedang-sedang itu kurang lebih 250 gram. Boleh pakai, kalau mentega 300, gula halus 300, telur boleh 300. Untuk tepungnya tetap pakai 360. Untuk masalah kasih pasta coffee itu selera ya. Kadang orang ada yang suka yang agak hitam, kadang ada suka yang agak cerah gitu loh, mukanya agak pudar kayak gitu kan. Itu selera ya. Tapi jangan banyak-banyak, kalau banyak-banyak dia cepat berminyak juga hasilnya itu. Dia cepat berminyak. Kalau hari ini bagus, besoknya bagus, besoknya lagi biasanya agak berminyak. Seperti itu kalau kebanyakan, terlalu banyak pasta ataupun Nescafe-nya itu ya. Biasanya di situ. Ini tentang masalah di topping ya. Itu pertanyaan-pertanyaan tentang topping. Saya ini yang sekarang saya pakai 160 sekian, tak kasih resep saya. Oh iya, kemarin ini saya kasih resepnya sama di yang saya share itu, cuma-cuma ya. Biar nggak banyak yang trouble tentang masalah topping boy itu. Ini pasta coffee kurang lebih 3 gram ini ya. Lebih akuratnya seperti itu. Pakai pasta kopi ya, bukan Nescafe. Kalau Nescafe mungkin pakai 2 atau 3 boleh. Airnya secukupnya, sedikit aja pokoknya dia larut gitu. Banyak-banyak malah tambah jelek dia. Buttermilk sama gula sampai ngembang, masuk telur bertahap, pasta, terus terigu gitu kan. Ya ini prosesnya. Buttermilk itu prosesnya terigu dulu, pasta. Oh ya, ini terigu dulu baru pasta. Kemarin tahapnya ada yang keliru, pasta atau ya ada yang nanya pasta dulu atau terigu dulu. Itu terigu dulu baru pasta. Pasta kalau bisa jangan di mix, kalau nggak banyak gitu ya. Kalau cuma bikinnya sekilo gitu, bisa anggap aja total keseluruhan 1 kilo. Kalau sudah mentega 1 kilo ya pakai spatula besar nggak apa-apa. Kalau sudah banyak ya di mix aja, asal mixernya pelan gitu aja ya, nggak usah speed 2, speed 1, speed 2 ya, nggak usah lah, speed 1 aja, pokoknya diratain gitu aja. Kalau sudah mencampur pasta itu, kalau speednya terlalu tinggi yaitu resikonya dia cepat berminyak ya. Itu untuk masalah topping boy. Tapi kalau yang nggak pakai pasta ya nggak masalah juga. Ini ada pertanyaan lagi. Iya nih, kalau saya ngadon nggak banyak, sisanya yang di bowl kenapa jadi berminyak dan warnanya gelap ya? Ya ini dia penyimpanannya keliru di sini. Penyimpanannya sebenarnya kalau sudah di mix sudah selesai itu ditaruh di tempat bowl. Habis itu kalau sekiranya sudah nggak dipakai atau sudah selesai itu dimasukin kulkas lagi ya, dimasukin pendingin lah. Atau gini, kalau habis pakai langsung masuk pendingin, itu lebih amannya seperti itu. Jangan sampai lupa. Kadang tuh kalau sampai lupa keluar minyak ya udah, itu sudah rusak. Dia kalau dibungkus tuh lengket di plastik, nggak bagus hasilnya. Apa baterainya overmix? Enggak, itu cuma suhu ruangan aja, dia panas, habis itu dia minyaknya keluar. Seperti itu. Gitu. Habis itu kalau sudah keluar gitu, gini ada. Terus
Terus ada pertanyaannya dia lagi, jadi gimana kalau sudah ngadon masuk piping terus masuk kulkas ya? Ya ini nggak masalah kulkas, tapi jangan lama-lama, ntar kalau nopingnya keras malah susah. Contohnya gini, kalau ngadon selesai gini, bikin topping dulu, harus masuk kulkas, ngadon selesai, nebel selesai. Kalau 1 jam sebelum noping itu toppingnya dikeluarin dulu, nggak masalah, jadi dia nggak terlalu beku gitu, maksud saya biasanya seperti itu. Atau yang lainnya nebel, bikin roti selesai, bikin topping, udah nggak usah masuk kulkas, nggak masalah ya gitu ya. Kalau gitu Mas, kalau nah ini untuk ngovennya ini saya nggak bisa nentuin suhu, soalnya biasanya setiap oven tuh beda-beda, mempunyai karakternya sendiri-sendiri. Mungkin kalau mereknya sama ya bisa sama hasilnya, tapi kalau ovennya mereknya beda ya beda gitu. Mas, kalau panggang biar toppingnya kering berpori-pori gimana? Saya pakai oven Dex, saya pakai suhu bawah 170, atas 175. Kurang enggak, rotinya 60 gram sama isi jadi 70 gram. Untuk waktunya aja dilihat dari waktunya, sudah lama 20 menit, asal dia satu loyang full 20 menit itu sudah cukup. Tapi kalau satu loyang cuma isi 6, loyang 40 kali 60 tapi cuma isi 6, isi 4, itu kelamaan ya untuk 20 menit. Mungkin kalau isinya 6 cuma sekitar 15-an menit sudah matang. Tapi kalau dia sampai 20 menit pakai suhunya, ya kalau suhu saya nggak bisa nentuin ya, soalnya gini, kalau satu loyang isi 12, 40 kali 60 gram ya, isi 12 sama satu loyang isi 4, itu cara ngovennya sudah beda. Sambil dipelajari aja, saya kalau neranginnya agak susah, sambil dipelajari aja. Biasanya dia kalau satu loyang isinya cuma 4 itu cenderung waktunya agak pendek, tapi suhunya agak dinaikin aja nggak apa-apa gitu. Soalnya ya itu tadi, dia kalau isinya sedikit dia mudah gosong, atau mungkin suhunya tetap tapi waktunya agak dikurangin lebih banyak aja nggak apa-apa. Soalnya itu perlu dipelajari ya, kalau nggak dipelajari itu agak susah juga ya. Makasih Mas ya, saya praktek dulu resepnya, nanti saya laporkan hasilnya. Malam Mas, nah ini besoknya lagi, malam Mas ini saya coba resepnya, terus itu gimana, sudah ada pori-porinya apa masih ada kendala? Sudah Mas, sudah ada pori-porinya, dia sudah berpori-pori ya, seperti roti pie pada umumnya. Penampilan setelah oven bagus. Nah ini cuman sampai sore sudah lemes. Nah, emang roti boy itu di situ ya, paling cuma tahan 3 sampai 4 jam aja, nggak bisa tahan lama keresnya itu. Sore itu udah nggak mulai keres lagi. Biasanya cuma itu 3 sampai 4 jam aja. Setelahnya itu yang nggak keres lagi. Biasanya kalau di roti premium tuh lagi dihangetin ya, atau pakai jenis microwave itu ya, open kecil, open listrik kecil gitu ya, seperti itu ya. Kalau di kelas premium dia seperti itu bukan pasta coffee, jadi panggilnya Nescafe instan. Itu yang pakai Nescafe instan atau gimana gitu ya, atau pakai pasta boleh. Nah, ini ya Mas, nanti saya coba lagi ya, tapi rotinya teksturnya banyak dan brudul ya. Ya emang seperti itu, yang bagus tuh pori-porinya banyak ya, gak kayak berlubang-lubang gitu loh, banyak sekali tapi rata gitu. Kalau bisa noping jangan sampai ke loyang-loyang ya, biasanya cukup pas sampai di bawahnya gitu, jadi kelihatan bagus.
kalau nopingnya pas, nggak kebanyakan. Di atas di 200 beber enggak. Ini saya kalau nyain suhu itu nggak bisa, soalnya setiap oven mempunyai karakter yang berbeda. Kita skip aja. 100% sudah siap dipanggang atau belum waktu keluarnya proving, itu sebaiknya 80% dari waktu ngembangnya maksimalnya, enggak mengembang maksimal ya, mengembang ya, soalnya kalau ngembang maksimal dia seratnya jelek ya. Ngembangnya sekitar 80% itu dia tidak, seratnya masih bagus, masih itu ya. Jadi saran saya itu kalau ngejar waktu 80%, saran saya waktu jangan di proving. Nah itu maksudnya waktu keluar dari proving itu jangan waktunya open, usahakan tuh agak kecil dikit, dikeluarin, didiamkan di luar, habis itu baru ditopping ya. Jangan keluar proving langsung di topping di oven, itu jangan ya. Kalau apalagi walaupun proving nggak pakai pemanas ya, cuma ditaruh lemari gitu aja, itu nggak boleh juga, soalnya dia masih agak ada lembabnya. Walaupun ditaruh di kayak lemari kayak gitu tuh dia masih agak lembab. Jadi perlu diangin-anginkan gitu aja, perlu diangin-anginkan biar nggak keriput satu, habis itu dia nggak turun kempes. Seperti itu, biasanya seperti itu. Oke, saya coba dulu, thanks waktunya. Oke, sama-sama, dia mau coba dulu ya. Setelah saya sarankan dia mau coba dulu, malam mas ini hasilnya tadi siang. Sebenarnya ini udah cat lama ya, jadi foto-fotonya hilang.